Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada video kali ini kita akan mulai bahas tentang soal UTBK, yaitu bidang pengetahuan kuantitatif. Oke, langsung saja kita mulai pada soal yang pertama. Manakah yang paling besar? Nih, ini tipe soal yang sama, yaitu dia minta kita cari yang paling besar lagi. Nah, ini ya. 0,2 dari sepertiga, 0,4 dari 2 per 4. Nah, 0,12 dari sepertiga, 0,6 kali setengah, 0,5 kali 2 per 6. Nah, kalau yang sudah hafal ini berapa bilangan desimal dari ini gampang ya. Lebih cepat gitu kalian ngerjakannya. Tapi kalau yang belum, ya kita cari ya. Kita cari satu persatu caranya dulu ya. Jadi misalnya kan ini kalian harus emang udah kenal dengan bilangan-bilangan karena ini bilangannya tergolong kecil gitu. Jadi yang A 0,2 dikali sepertiga. Sepertiga itu berapa ya? Ini bisa dua option ya, kalian jadikan kepecahan atau pecahan desimal. Tapi kalau kakak sih pribadi lebih senang ke pecahan desimal karena angkanya lebih kecil. Jadi 0,2 dikali sepertiga itu sekitar 0,3. Berarti ini jawabannya 0,06. Nah, jadi kalau mengali ini tinggal kali biasa, tapi kalau cara cepatnya adalah 2 kali 3, 6. Berarti ini satu angka belakang koma, ini juga satu angka belakang koma, berarti jadi dua angka di belakang koma. Makanya jadinya 0,006. 0,06. Karena ini bakanya kan ini pas ya, dua angka belakang koma. Seperti itu kalau kakak. Lalu yang kedua 0,4. Nah, 2 per 4 ini kan sama dengan 1 per 2. Jadi 1 per 2 itu adalah 0,5. Nah, ini 5 kali 4 itu 20. Nah, berarti 20 ini dua angka belakang koma, berarti 1, 2, berarti di sini. Di 0,2. Nah, berikutnya yang C juga begitu sama, berarti 0,12 dikali sepertiga itu 0,3. Nah, berarti 3 kali 12, 36. Tapi ini 3 angka belakang koma, berarti 2. Berarti di sini ada 0,036. Nah, seperti itu ya. Lalu yang berikutnya 0,6 dikali 1 per 2. 1 per 2 itu 0,5. Nah, kaliin deh 5 kali 6, 30. Dua angka belakang koma berarti dari 1, 2. Berarti di sini komanya 0,3. Nah, berikutnya yang ke E lagi. 0,5 dikali 2 per 6. 2 per 6 itu sama dengan sepertiga. Nah, sepertiga ya 0,3 lagi. Berarti ini 3 kali 5, 15. Nah, 15, dua angka belakang koma berarti 0,15. Manakah yang paling besar dari ini? Berarti jawabannya adalah 0,30. 0,30 jawabannya D ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau ada kalian yang sudah bisa tanpa membuat jalan ini, udah di kepala aja kak, syukur. Berarti kalian udah bagus, udah pintar dalam menyelesaikan soal-soal seperti ini. Emang butuh seperti itu. Jadi kalau kalian yang belum, ya semangat. Jadi harus bisa ini latihan ya. Jadi sepertiga itu 0,3, 2 per 4 itu 0,5. Sepertiga itu begitu gitu. Jadi udah langsung dapat arahnya gitu dengan berlatih ya. Semakin banyak kalian ngerjain soal TPS, maka kalian akan semakin cepat dalam mengerjakannya. Nah, langsung ke soal berikutnya ya. Oke, kita lanjut. Andi ingin membuat kata sandi untuk berangkasnya yang terdiri dari 4 digit angka. Nah, Andi memiliki suatu kondisi untuk sandi berangkasnya, yakni setiap digitnya bukan merupakan bilangan prima ganjil. Nah, bilangan prima ganjil apa aja ya? Bilangan prima dari angka berapa itu? Dari 2, 3, 5, 7. Nah, ini bilangan prima. Katanya bukan merupakan bilangan prima ganjil, berarti duanya ikut. Berarti angka itu kan dari 0 sampai 9 kan? Angka itu dari 0 sampai 9. Berarti yang ini tidak. Yang prima ganjil tidak. Jadi yang prima genap ikut. Berarti angka yang bisa ikut dalam pembuatan buat kata sandi berangkasnya adalah tinggal angka 1, angka 2, 3-nya enggak, 4 iya, 5-nya tidak, 6 iya, 7-nya tidak, 8 iya, dan 9 iya, dan termasuk angka 0 ya, 1. Berarti ada berapa angka yang kita punya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti di sini kita punya kotaknya katanya 4 kan? Karena dia mau bikin 4 digit. Nah, ada 7 angka yang tersedia. Di sini kan dia tidak minta kata sandi berbeda. Berarti tinggal buatlah dengan metode kaidah pencacahan ya, aturan perkalian ini ya. 7 berarti tinggal di sisi 6, 5, 4. Berarti kalian kalikan ini.
Kalau Kak mengalih seperti ini, 7 kali 6, 42, 5 kali 4, 20. Berarti 42 kali 2 itu 84, 840. Berarti jawabannya adalah C ya, 840. Nah, itu tadi ya. Jadi ini sangat berhubungan dengan pengetahuan kalian tentang bilangan. Jangan sampai kalian tidak tahu mana yang bilangan prima. Nah, bilangan prima ganjil di situ dibilangkan. Jadi sama pelajaran kaidah pencacahan ya. Nah, silakan dilatih-latih lagi. Nah, oke, kita lanjut. Soal berikutnya nih ada tersedia seperti ini, gambar seperti ini, tentukan nilai X. Nah, kalau soal seperti ini adalah kalian harus jeli melihat hubungannya dari kotak-kotak yang sudah diketahui, yang lengkap angkanya, sama yang belum lengkap angkanya. Jadi nanti itu ada hubungannya. Kalian lihat di sini ada 1, 2, 3, 5. Lalu ada 2, 3, 5, 8. Lalu di sini ada 8, 13, 21, ada X. Berapa X? Nah, kalian lihat di sini. Jadi setelah kakak lihat soal ini, jadi kakak melihat hubungannya dari angka 1 ke 2 ini, ternyata angka 3 itu penjumlahan dari angka sebelumnya. Jadi 1 tambah 2, 3 gitu. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 2, 5. Nah, ketemu itu dulu ya, kita cek apakah benar pola yang kita buat. Nah, itu emang dari mana kakak dapat pola bilangan itu, Kak? Dari dilihat aja dulu, kita coba apa sih pola bilangan yang mungkin untuk angka ini. Dari 1 ke 2 nggak ada kita belum bisa lihat hubungan, tetapi ternyata dari 3 ini hubungannya adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3. Lalu 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, bagaimana di kotak kedua, apakah dengan pola yang sama? Nih, angka 5 ini dari 3 tambah 2. Pas ya, angka 8 dari 5 tambah 3. Ternyata coba kita pakai pola itu, apakah bisa di kotak ketiga. Nah, ternyata benar. 21 ini berasal dari 13 tambah 8. Sehingga X sama dengan 21 ditambah 13. Berapa hasilnya? 34. Paham ya? Nah, berarti ini jawabannya adalah B. Gampang kalau kalian bisa menemukan polanya. Baik, kita lanjut. Bagaimana cara menemukan polanya tuh, Kak? Jadi dari latihan, semakin banyak kalian latihan, semakin dapat feelingnya dalam mengerjakannya ya. Dengki memerlukan 2 kg tepung untuk membuat 5 kotak kue. Jadi ini 2 kg tepung. 2 kg tepung untuk 5 kotak kue. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q dari informasi yang diberikan? Yang P itu adalah tepung yang diperlukan Dengki untuk membuat 3 kotak kue. Nah, ini 3 kotak ya. Ini tadi kotak, ini tadi kilo kan? Kilo, berarti 2 kilo tepung untuk 5 kotak kue. Jadi kalau 3 kotak kue, berapa kilo tepungnya? Nah, ini perbandingan senilai ya. Berarti ini 2 per X sama dengan 5 per 3. Berarti X sama dengan 2 kali 3, 6, bagi 5. Berarti tepung yang diperlukan adalah 6 per 5 kg untuk si ini. Berarti P sama dengan 6 per 5. Sedangkan Q itu adalah 6 per 7. Jadi kalian melihat apa sih hubungan mereka berdua. Nah, seperti itu. 6 per 5 dan 6 per 7 mana yang besar? Nampak ya? 6 per 5 apakah mana yang lebih besar? Tentu lebih besar yang 6 per 5. Karena 6 per 5 ini lebih dari 1. Kalau ini kan belum sampai 1. Nah, jadi kalian nggak perlu sih mencari, tapi logika aja. 6 bagi 5 itu 1 lebih. 6 bagi 7 itu nggak sampai 1. Berarti P-nya itu lebih besar dari Q. Berarti jawabannya adalah P besar dari Q. Sehingga jawabannya adalah A. Nah, paham ya kira-kira melihat hubungannya? Nah, seperti itu pola pengerjaannya. Jadi kalian hubungkan apa yang diketahui di soal dan apa P dan Q dalam tabel. Nah, jadi sehingga nanti bisa dihubungkan, dicari hubungannya di option. Nah, baik ya, kita lihat soal yang berikutnya. Nah, X, ini X kuadrat ya maksudnya. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 20. Nah, ini X kuadrat, maaf. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 20. X kurang Y sama dengan 2. Nah, hubungan P-nya dan Q. P-nya X tambah Y, Q-nya 10. Nah, jadi kalian lihat. X kuadrat tambah Y kuadrat dan X kurang Y. Jadi ini ke persamaan ya. Jadi kalian harus bisa mensubstitusi dan eliminasi. Jadi kita punya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 20 dan X kurang Y sama dengan 2. Ditanyanya adalah X tambah Y. Jadi kita harus tahu dulu, kita harus cari dulu berapa nilai X dan berapa nilai Y. Dengan apa? Dengan cara, kalau ini berarti dengan cara substitusi.
substitusi dengan memisalkan. Jadi kalau kakak di sini akan memisalkan X. Jadi kalau kita punya X kurang Y, maka ini bisa jadinya X sama dengan 2 ditambah Y. Jadi Y ini pindah ke sini. Boleh Y kak, boleh Y sama dengan boleh, tapi kakak lebih ke X memisalkannya. Boleh bebas ya, mau memisalkan X sama dengan atau jadi Y sama dengan itu bebas. Nah, lalu untuk apa yang kita misalkan ini? Kita masukkan ke dalam persamaan ini. Jadi kalau kita punya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 20, X-nya kita ganti dengan 2 tambah Y, berarti X-nya ini kita ganti menjadi 2 tambah Y. Nah, berarti karena X-nya kuadrat, ini juga akan menjadi 2 tambah Y kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 20. Nah, barulah kita selesaikan. 2 ditambah Y kuadrat. Nah, bagaimana cara mengkuadratkan ini yang lebih cepat? Nah, ini rumusnya ya. Jadi ada A tambah B dikuadratkan, maka hasilnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Jadi kalau di sini apa A-nya? A-nya 2, B-nya Y. Jadi A kuadrat berarti 2 kuadrat berarti 4 ditambah B kuadrat berarti Y kuadrat ditambah 2AB berarti 2. 2-nya dari rumus 2, A-nya 2, B-nya Y. Berarti 2AB-nya 2 kali 2 dikali Y. Hasilnya 4Y. Baru ke persamaan ini. Ditambah Y kuadrat sama dengan 20. Nah, ini berapa hasilnya? Jumlahkan Y yang sama dengan Y. Berarti 2Y kuadrat tambah 4Y. Ini ada 4 di sini. Nah, karena dibentuknya kuadrat, berarti kita harus cepat bahwa arahnya adalah ke memfaktorkan. 20-nya pindahkan ke kiri langsung. Min 20 sama dengan 0. Berarti ini 2Y kuadrat ditambah 4Y kurang 16 sama dengan 0. Kalian tinggal faktorkan, berarti ini bisa dibagi berapa dulu? Bagi 2 ya. Dibagi 2 berarti jadinya Y kuadrat tambah 2Y kurang 8 sama dengan 0. Jadi ini endingnya tinggal kalian faktorkan. Berapa faktornya nih? Berarti Y kurang 2, Y tambah 4. Yang dikali hasilnya min 8 dan dijumlahkan hasilnya positif 2. Jadinya min 2 dikali min 4 dan min 2 tambah 4. Sehingga Y-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan min 4. Nah, jadi udah dapat Y, tinggal dicari nilai X-nya. Nah, cari nilai X-nya. Udah dapat Y, berarti X-nya ada 2 dong. Iya, berarti kita sambung ya ke sini ya. Berarti X-nya kan sama dengan 2 tambah Y. Ini persamaan yang kita punya. Lalu kita coba kalau Y-nya 2, sehingga X-nya menjadi 2 tambah 2, 4. Lalu kalau Y-nya min 4, maka dia akan menjadi X-nya sama dengan min 2. Nah, tinggallah kita cari. Kita masukkan ke sini. Berarti kalau X tambah, jadi mana jawabannya kak? Mana yang kita pakai, ini sama ini atau ini dengan ini? Terserah mana yang mau dipakai. Ya, sama aja. Karena kan sama jawabannya ya. Kita coba. Jadi kita cari bahwa P ini kan X tambah Y. Kita pakai yang pertama ini. X-nya 4, Y-nya 2. Berarti 4 tambah 2, 6 ya. Nah, kalau ini juga min 2, min 4. Berarti min 6. Nah, berarti min 6. Jadi terserah mau pakai ini atau ini. Karena hubungannya P sama Q. Jadi kalau kita ambil 6, coba. Berarti 6 dan 10. P-nya 6, Q-nya 10. Berarti hubungan antara P dan Q adalah P kecil dari Q. Karena 6 itu kecil dari 10. Jadi mana nih jawabannya? Jawabannya adalah P. Ini jangan bingung ya kalau ini dibalik. P kecil dari Q itu akan sama dengan Q besar dari P ya. Nah, berarti jawabannya adalah B. Nah, paham ya kira-kira? Nah, oke, kita lanjut. X kuadrat tambah 2X sama dengan 8. Nah, ini X kuadrat ya. Ada X kuadrat tambah 2X sama dengan 8. Lalu ini adalah 3Y, itu 3Y kuadrat ya. 3Y kuadrat dikurang 2XY dikurang 2Y sama dengan min 3. Nanti P dan Q-nya ini ya. Berarti P-nya kita harus cari dulu X dan Y-nya. Nah, mencari X dan Y-nya ke sini. X itu bilangan asli, X dan Y bilangan asli katanya. Berarti yang mana yang bisa kita kerjakan dulu? Yang persamaan 1 atau 2? Nah, berarti kalau dari sini adalah persamaan 1 dulu. Kenapa persamaan 1?
karena persamaan satu ini yang satu variabel, dan ini adalah dua variabel, ada x dan y di dalamnya. Dan kalau persamaan satu ini kita bisa langsung kerjakan dengan memfaktorkan. Ini kita pindahkan 8-nya ke kiri, jadinya x kuadrat ditambah 2x kurang 8 sama dengan 0. Jadi ini kita faktorkan, jadinya dikali min 4, dikali min 8 berarti dijumlah plus 2, berarti 4 dan 2. Karena plus 2 berarti 4-nya positif, x-nya negatif. Maka ini hasilnya x sama dengan min 4 dan x sama dengan 2. Dia bilang tadi x dan y-nya merupakan bilangan asli, berarti ini 4-nya tidak ya. Berarti 4-nya tidak. Berarti yang ya cuman x sama dengan 2 saja. Berarti kita udah bisa pakai bahwa x sama dengan 2. Tinggal dimasukkan nilai 2-nya ke persamaan yang ini. Sehingga kalau kita punya 3y kuadrat dikurang 2xy dikurang 2y sama dengan min 3, maka kalau dimasukkan nilai x-nya sama dengan 2, maka jadinya 3y kuadrat kurang 2 kali x-nya, ini x kan, x-nya 2, berarti 2 kali 2, 4, berarti kurang 4y kurang 2y, ini min 3-nya pindahkan ke kiri, jadinya plus 3, sama dengan 0. Jadi ini hasilnya 3y kuadrat min 4y min 2y, jadi min 6y ditambah 3 sama dengan 0. Jadi ini kita bagi, untuk memfaktornya kita bagi 3, berarti jadinya y kuadrat kurang 2y ditambah 1 sama dengan 0. Jadi ini berapa hasilnya? Y dikurang 1 dan y kurang 1, sehingga y-nya sama dengan 1. Yang dikali hasilnya min 1 sama plus, yang dikali hasilnya plus 1, pas ya, min 1 kali min 1, 1 min 1 tambah min 1, 2. Berarti y-nya sama dengan 1. Dapatlah kita sekarang x dan y-nya. Lalu p. Nah, di sini ya ditanyanya p kan. P itu katanya x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 2xy. Jadinya x kuadratnya ini yang kita ambil, y-nya ini. Berarti x-nya 2 kuadrat tambah y-nya adalah 1, berarti 1 kuadrat ditambah 2xy, berarti 2 dikali 2 dikali 1. Maka hasilnya 4 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 4, hasilnya 9. Jadi P-nya dapat 9. Nah, berarti ini sama dengan 9 dan Q-nya 8. Berarti yang cocok adalah hubungannya 9 lebih besar dari Q. Berarti P besar Q. Jawabannya adalah B. Nah, paham ya kira-kira? Jadi kakak bilang bahwa ini perlu latihan yang sangat banyak. Makanya kita mulai latihan dari sekarang. Nanti insya Allah kalian ini mengerjakannya akan bisa lebih cepat. Nah, ya mungkin kakak di sini terlahnya tidak cepat karena kakak lagi menjelaskan kepada kalian. Kalau kalian sudah bisa, kalian bisa skip aja jalan-jalan step-step pengerjaan ini, sehingga hasilnya tetap akan sama tapi waktunya lebih sedikit. Nah, paham ya? Sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk mulai belajar ya untuk PTN, dan kalian bisa meraih impian kalian masuk ke perguruan tinggi yang kalian inginkan. Mudah-mudahan semua yang nonton video ini lulus ya untuk UTBK dan SBMPTN 2021. Baik, jangan lupa di like dan di subscribe bagi kalian. Nantikan video-video berikutnya, insya Allah kakak akan update terus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.